kan kalau misalnya kita bilang BI percetakan uang mata uang Indonesia kan dia di Peruri. Ya, Pak. Kenapa Indonesia nggak cetak uang tuh sebanyak-banyaknya Pak biar mengurangi kemiskinan di Indonesia? Itu kalau kita cetak uang banyak, itu namanya inflasi kita. Ya, inflasi juga. Inflasi kita. Jadi misalnya harga bunga ini 100.000, bisa harganya 1 juta. Karena uang kan banyak. Orang banyak punya uang loh. Misalnya Melda punya aja di tabungan 10 miliar. Jadi 10 miliar tuh nggak ada gunanya kalau inflasi. Bisa 10 miliar itu sama di tabungan sekarang 1 juta. Jatuhnya nggak ada harganya walaupun 10 miliar kan kita punya. Nah, jadi kalau ini kita cetak uang banyak-banyak, kita akan inflasi dan harga-harga itu akan melambung harganya. Jadi harganya itu, jadi uang kita banyak tapi nggak berharga jatuhnya. Nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selalu beriringkan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa Madu LCTV dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih sudah tetap setia mendengar channel Madu LCTV. Bersama saya Melda Safna yang akan menemani teman-teman semua pada hari ini. Baik, di samping saya nih udah ada bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak M. Ali Yamin dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang baru saja selesai menyelesaikan sosialisasi cinta, bangga, dan paham rupiah untuk siswa Madrasah Aliyah Darul Ulum Banda Aceh. Baik, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Bapak sudah hadir di podcast yang sederhana ini. Kita akan berbincang sedikit terkait dengan cinta bangga paham rupiah. Oke Pak, pertanyaan pertama saya nih Pak, kenapa harus ada sosialisasi cinta paham agama kepada semuanya nih Pak, kan nantinya apakah karena masyarakat kita kurang pemahaman soal cinta bangga paham rupiah? Terima kasih. Siapa ya? Melda Safna. Melda ya. Terima kasih Melda. Jadi Bank Indonesia sangat masif ya. Seluruh Indonesia, bukan di Aceh aja, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita selalu setiap bulan, setiap minggu kita ke sekolah-sekolah, ke universitas, ke masyarakat, ke instansi vertikal, ke tentara, ke polisi, kita selalu CBP, cinta bangga paham rupiah. Itu agar masyarakat, mahasiswa ataupun siswa mengenal bagaimana kita tahu untuk mencintai rupiah itu, memahami serta bangga kita mempunyai uang yang namanya rupiah. Oke, baik, betul Pak. Apakah sosialisasi ini berarti merupakan kewajiban rutin nih Bapak untuk masyarakat di Indonesia kita? Ya, kegiatan CBP ini ada rutinitas yang mempunyai pengaruh nantinya supaya masyarakat itu mengenal uang rupiah itu sebagai alat transaksi jual beli ya, sebagai sebagai untuk kita penyimpan harta kita, menabung ya. Semuanya bisa kita ini kan dengan mengenal ini CBP ya. Di CBP itulah kita mengenal cinta bangga paham rupiahnya. Oke, baik Bapak. Kan tadi kita sudah selesai sosialisasi nih Bapak dengan siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum. Menurut Bapak kira-kira apakah siswa-siswi kami sudah memahami soal cinta bangga paham rupiah? Kalau saya lihat tadi ya, anak-anak di sini di madrasah Aliyah ini malah pertanyaan-pertanyaannya itu udah tingkat universitas semua Jadi saya rasa pas ditanya tentang cinta bangga paham rupiah,
pas ada yang mengikuti saya dari anak-anak ini Gembi tadi, mereka udah tahu cinta itu apa, bangga itu apa, paham itu apa, udah mengerti semua dia. Sudah mengerti. Iya. Baik, berarti peningkatan pendidikan pengetahuannya tinggi nih di sekolah kami, Pak. Iya, kalau saya lihat udah paham ya. Ya karena ini teman-teman anak-anak di sini udah melihat dari luar ya, bisa dari YouTube, dari mana kan, kita juga ada kan, dia bisa lihat, jadi pengetahuannya bagi saat CBP ya sudah memadai. Oh ya, baik Bapak. Ini Bapak, bagaimana jika seandainya uang yang kita tabung nih Pak di bank tuh tiba-tiba nauzubillahnya banknya kebakaran Pak. Dah, itu uangnya kan hangus tuh Bapak. Itu kayak mana cara mengganti uang tabungan nasabahnya Pak? Kalau uang tabungan nasabah pasti diganti itu. Ya. Karena mereka kan di perbankan itu ada sistem mereka simpan, mereka bisa backupnya banyak. Tabungan yang di Aceh itu di backup juga di kantor pusatnya, di cabang lain. Jadi kalau sesuatu uang yang kebakar itu tetap diganti sama bank. Sama banknya. Jadi dicetak ulang nih Pak di perurinya. Nah, maksudnya? Maksudnya uangnya kan sudah terbakar nih Pak, sudah hangus, sudah tidak ada lagi kan Pak. Otomatis cara menggantinya harus mengganti dengan uang semula kan. Dengan cara menggantinya itu dengan apa? Apakah uang Indonesia memberi jaminan atau langsung memberi uang tunai itu Pak? Bank bersangkutan kan, misalnya Bank Indonesia, Melda nabung di BSI ya. Di BSI kebakaran nih uangnya. Tapi kan Melda kan ada ini buku tabungan, ada ATM, bisa ambil. Nah, kalau yang uang terbakar di bank itu akan menjadikan perhitungan Bank Indonesia setahun sekali. Kebetulan saya kemarin kan dari perhitungan untuk sisa uang yang masih bisa, uang baru yang masih bisa untuk diedarkan di Aceh. Nah, sisanya berapa lagi? Apa kelebihan, apa kekurangan? Untuk 3 bulan ini kita masih siap sedia itu uang di Bank Indonesia itu 2,6 triliun untuk 3 bulan ini ya, untuk Aceh. Untuk Aceh ya, dilepas Lok Sumawe nggak termasuk Lok Sumawe karena Lok Sumawe kan ada Bank Indonesia juga di sana ya. Jadi kalau uang kebakar itu nanti setiap tahun kita tuh namanya EKU, estimasi kebutuhan uang. Jadi kita kumpul seluruh Indonesia. Di Aceh itu butuh uangnya berapa, dalam keadaan kemarin berapa yang uang masuk dari bank-bank, yang keluar juga berapa, yang kita musnahkan ada. Di Bank Indonesia itu ada tempat pemusnahan uang. Jadi uang yang lusuh-lusuh dari masyarakat, dari perbankan itu masuk ke Bank Indonesia, kita hitung kembali, kita musnahkan, kita buat berita acaranya bahwa uang yang dimusnahkan. Kalau kalau saya tidak salah, kita sudah memusnahkan uang dari Januari sampai September ini 1,4 triliun. Wow, banyak sekali berarti di Aceh Bapak. aja, di Aceh aja berarti, belum seluruh Indonesia nih Pak ya. Gitu. Oke, baik Bapak. Ini Bapak, kan benar nggak sih Pak terkait dengan katanya nih Bank Indonesia mempunyai alat penghancur uang. Nah, kemana nih kok misalnya ada alat penghancur uang, kemana uangnya dibawa nih Pak? Kok dihancurin, kemana hancurnya? Apa dibawa kemana? Atau dicetak kembali kayak gitu? Jadi uang yang dihancurkan itu tidak bisa digunakan lagi. Dia kayak serbuk-serbuk kecil kayak gitu ya. Nggak mungkin disatukan lagi, nggak akan bisa. Kali kalau manusia biasa nggak akan bisa menyambung-nyambung itu lagi. Saya yakin nggak bisa, dan dia bertebaran antara pecahan yang 100 sama ini udah bergabung dia, bergabung. Nah, hasil dari racikan yang uang kita racikan, kebetulan setiap hari kan kita meracikan. Yang uang dari perbankan yang lusuh-lusuh itu masuk ke Bank Indonesia, kita hitung, besoknya kita musnahkan. Nah, hasil pemusnahan ini kita buang aja di TPA. Di TPA. Iya, TPA nggak ada gunanya. Karena itu bukan uang lagi.
udah kertas biasa. Kertas biasa Iya. berarti nggak ada lagi nilai harga, bukan Nggak ya ada harga lagi. nol-nolnya gitu Nggak lagi. ada lagi, Oh, ya. oke baik Bapak. Ini Bapak, kalau misalnya kami boleh tahu nggak Pak tentang sejarah sedikit tentang kenapa sih dibilang rupiah? Oke. Ya, rupiah itu kan dulu kita hampir karena kita kan dari masa ke masa, Iya. dari contohnya kita ini Islam kita Iya. kan Islam itu masuk ke Indonesia itu dari pesisir Aceh itu dari Gujarat. Ya, Nah, dari Gujarat, Gujarat India. India Iya. ya. Nah, jadi India itu kan pakai rupiah. Oh, rupiah namanya. Rupiah ya. Iya. Dan uang Indonesia dulu uang itu Uang. kan ya. Iya, Nah, oke. nah, jadi itu kan Cina. Cina ya. Nah, Cina. uang itu Cina kan, uang Cina. Gimana kita menjadikan itu bahasa Indonesia? Kalau kita rupiah kan nggak mungkin itu punya ini. Iya. Jadi rupiah itu berasal dari ini ejaan Bank Indonesia yang disempurnakan menjadi rupiah. Sebenarnya banyak masukan dari India juga ya kata-kata itu, tapi kita karena kita bahasa Indonesia kita EYD, jadi kita rupiah. Bisa juga kemarin kali jadi rupiah ya. Bisa jadi rubah jadi dolar atau iya, dolar ya. Karena kita bahasa Indonesia makanya kita rupiah. Oke Bapak. Ini Pak kan kita terkhususnya wilayah Aceh nih Pak, Provinsi Aceh. Pasti banyaknya turis yang masuk ke dalam provinsi kita. Ada yang berpariwisata dan orang tuh juga ada yang mempelajari tentang sejarah masa-masa lampau di Aceh gitu Pak. Kan ada tuh Pak turis-turis yang datang ke Aceh. Orang tuh menukar uangnya di mana tuh Pak? Nah, nukar uangnya kan ada money changer. Ya, Money changer. Nah, itu bisa ditukarkan uangnya. Di sini ada berapa ya? Ada 4 ya yang resmi ya. Yang resmi ada 4 ya, setahu saya yang masih berjalan normal yang 4 ya. Selain di perbankan kali ya. Perbankan bisa aja. Cuman saya belum lihat di perbankan harusnya ada gitu kan. Apalagi kayak Sinarmas dia kan ada kantor pusatnya kayak BCA harusnya bisa dia nukarkan ini. Cuman kadang itu perbankan lihat kan keadaan turis juga. Kalau kita lihat di Bali atau Denpasar itu semua perbankan menyediakan uang uang asing. Karena dia tahu kan pasti banyak ini turis asing yang datang kan. Kali di sini hanya money changer dan beberapa perbankan aja yang nyiapin bisa menukar nih menukar, Pak ya. Oh ya baik Bapak. Kalau misalnya Pak nih kan kita dari Indonesia kadang sering berlibur ke luar negeri tuh Pak kan uang miliar misalkan uang kita kan ada nolnya berapa 5, 3 atau sebagiannya kan. Kalau misalnya kita tukar kita ke negara luar otomatis kan kita juga menukar uang nih Pak untuk uang misal kita mau ke Amerika kita tukar uang jadi dolar. Apakah uang kita tuh mahal misalnya banyak yang kita tukar karena kan uang mata dolar tuh kan kayak mana tinggi tuh Pak nilai dolar tuh kan sekarang tinggi kan itu kayak mana Pak kira-kira nilai mata uang kita apakah sangat rendah ataupun standar saja? Kalau rendah sekali enggak juga mata uang kita, masih banyak mata uang yang lebih rendah dari kita kalau dibandingkan dengan mata uang dolar, yen masih banyak negara-negara lain yang mata uangnya di bawah mata uang kita. Masih banyak ya. Cuman kenapa mata uang kita lebih rendah dari dolar, dari euro ya? Karena kita menyangkut ekspor impor kita ya. Karena banyak kita ini ekspor dari impor, pasti kita mata uang kita akan naik. Itu akan ketahuan. Kalau kita tahun ini kita ekspor kita misalnya sekian US dollar, impor kita cuman sekian ini puluh dolar aja. Itu pasti kurs dolarnya akan turun dari kita. Nah, karena selama ini kita masih banyak membutuhkan impor daripada kita ekspor. Jadi itu yang menyebabkan mata uang kita ini turun karena ini ekspor impornya. Yang kedua juga kita pernah redominasi, waktu kita mau hilangkan nol kita. Jadi 100 itu misalnya bunga ini harganya 100.000. Kita dengan redominasi itu kita bisa bayar dengan 100. Oh ya,
dengan penghilangan nol nih Pak. Iya, penghilangan nol. Itu apa? Sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Tapi ya sampai saat ini belum disetujui ya, belum disetujui. Bank Indonesia udah ini. Bank Indonesia itu setiap mau mau cetak, mau itu harus persetujuan ya. Ini apa namanya DPR. Nah, kali di DPR-nya kita belum disetujui kayak itu ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa disetujui yang kayak itu ya, redominasi kita masih nyangkut di sana. Untuk meningkatkan kualitas nilai mata uang nih juga. Iya, salah satunya di sana. Iya. Nah, cuman kalau kita kan nggak ngomongnya di sana, nanti negara lain akan menilik gitu. Apa ini maksudnya? Tapi kita tetap ekspor kita sesuai pemerintah bilang kita harus banyak ekspor untuk pertumbuhan ekonomi kita melaju. Nah, Cina itu apa sebab Cina? Negara Cina sekarang dari dulu negara miskin dia, di bawah Indonesia lagi tahun 60-an itu di bawah Indonesia kemiskinan Cina. Tapi sekarang Cina menjadi negara superpower. Karena apa? Semua dia bisa ini ekspor ke luar negeri. Termasuk kita handphone kita pun ada dari Cina kan semuanya ya. Mobil-mobil juga dari Cina. Jadi dia banyak ini ekspor kita. Akhirnya makanya mata uangnya naik. Nah, dia dengan ekspor dia ada banyak, dia bisa bilang saya mau ini jual barang saya tapi kalian harus bayar pakai mata uang saya. Nah kayak gitu. Berarti kita mengalami kerugian nih Pak, bukan keuntungan juga bagi kita. Iya. Nah jadi kita harus kalau kita mau menjadi negara maju yang bisa mengatur perekonomian, ya kita harus berkembang ekonomi kita dulu. Berarti kita juga harus pandai-pandai nih Pak, masuk ke pasar internasional nih Pak kan, dalam seperti kayak UMKM yang ada di Aceh, kita promosikan, kita sebarkan. Kok misalnya kami juga punya yang barang kami bisa kami impor gitu Nah UMKM aja itu saya kemarin kita rapat ya di Bank Indonesia itu, UMKM kita banyak tapi nggak ada yang beli. Kenapa tuh Pak? Ada penyebabnya? Penyebabnya karena orang Aceh sendiri senang nggak yang barang dari luar, bukan barang UMKM kita. Harusnya kan kita, saya ada batik Aceh loh. Berapa? Saya ada 3 batik Aceh. Saya beli batik Aceh. Nah harusnya kan orang Aceh sendiri kan banyak punya batik Aceh, punya misalnya parfum Aceh tahu namanya apa? Namanya ya? Nah kan nggak mau ini Pret saya punya masalahnya. Jadi kan itu salah satu kita meningkatkan UMKM kita. Kita harus misal di Aceh, apa UMKM Aceh kita sendiri orang Aceh yang belinya dulu. Nah sebagian kita ini promosikan keluar bahwa parfum kita ini. Yang kedua juga UMKM kita harus menambah kualitasnya ya, kualitas baik pengepakannya, bungkusannya. Jadi dilihat orang kan walaupun ini kan bagus itu ya, dikemas dengan bagus secara unik lah Pak unik itu yang agak kurang juga ya, harus dibimbing juga UMKM kita itu. Baik Bapak. Ini Pak, kan kok misalnya kita bilang BI percetakan uang mata uang Indonesia kan dia di Peruri. Kenapa Indonesia nggak cetak uang tuh sebanyak-banyaknya Pak, biar mengurangi kemiskinan di Indonesia? Itu kalau kita cetak uang banyak, itu namanya inflasi kita. Inflasi juga. Inflasi kita. Jadi misalnya harga bunga ini 100.000, bisa harganya 1 juta. Karena uang kan banyak. Orang banyak punya uang loh. Misalnya Melda punya aja di tabungan 10 miliar. Jadi 10 miliar tuh nggak ada gunanya kalau inflasi. Bisa 10 miliar itu sama di tabungan sekarang 1 juta. Jatuhnya nggak ada harga aja walaupun 10 miliar kan kita punya. Nah jadi kalau ini kita cetak uang banyak-banyak, kita akan inflasi dan harga-harga itu akan melambung harganya. Jadi harganya itu jadi uang kita banyak tapi nggak berharga. Berarti nilai mata uangnya turun tuh Bapak? Iya, tambah turun lagi mata uangnya sudah tidak berlaku, dan negara-negara lain akan untuk ini percaya sama mata uang kita berkurang gitu. Itu kan terjadi tahun 60-an ya. Kita krisis ekonomi, kita snaring lagi potong itu mata uang, itu lebih parah kita bisa. Parah lagi berarti Pak ya. Ya kita harus berapa yang kita edarkan uang, berapa yang kita musnahkan itu setiap tahunnya
saya sama teman-teman seluruh Indonesia kemarin kita di Jakarta, kita menghitung berapa misalnya untuk tahun 2024 itu uang yang dibutuhkan seluruh Indonesia ini 300 misalnya 50 triliun. Iya. Nah, kita siapin itu untuk tahun depan itu segitu kita siapin. Nah, itu udah dihitung tingkat perekonomian daerah-daerah, tingkat perekonomian nasional, tingkat inflasi nasional juga. Sesudah itu risiko-risiko pembangunan apa yang kita butuhkan uang kayak gitu. Nah, dan kita pasti tidak melebihi tahun yang lalu. Pasti kita tuh kenaikan atau penurunan kita untuk nyetak uang itu plus minus 10%. Oke, baik Bapak. Ini Pak, isu-isunya katanya Bank Indonesia atau BSI nih Pak, kan kita kok di Aceh itu ada namanya Bank Syariah Indonesia kan, udah bersistematis syariah nih Pak. Katanya ada pungut ini Pak, nilai keuntungan lebih, yaitu kita bilang bunga lah Pak. Nah, itu betul emang ada Bapak dari uang tabungan nasabah? Kalau perbankan semuanya pasti narik keuntungan ya dari nasabah. Baik perbankan itu semuanya setiap misalnya contoh perbankan menyalurkan kredit. Kan setiap bulan harus kembalikan uang bank. Misalnya 100 juta pinjamannya. Nggak mungkin dong dihitung kita biaya administrasinya belum lagi kan, biaya ini aja. Biasanya biaya administrasi kalau 100 juta aja minjam, biaya administrasinya itu sekitar 3 juta udah pasti itu. Biaya materai, biaya ini, biaya asuransi, biaya ini lagi, biaya itu ya. Sama biaya untuk lain-lainnya ya. Untuk sertifikat kita yang digadaikan di sana itu paling kecil lah. Saya yakin lebih dari 5 juta biayanya aja ya. Setiap bulan kita pasti dipotong. Misalnya 100 juta. Itu kalau kita hitung itu pasti di atas 100 juta. Terakhir kita lunas. Itu berlaku di semua bank. Semua bank ya. Nah, kalau syariah, kalau saya lihat sekarang itu syariah dia akadnya memang benar syariah ya. Akadnya saya. Kalau pemotongan per bulan, iya tetap juga kayak gitu ya. Nah, tetap misalnya ada yang 5 juta per bulan dia tetap. Nah, cuman pas akad memang akadnya akad syariah gitu ya. Syariah. Ya. Oke, baik Bapak. Ini Pak, terakhir nih, ada nggak sih Bapak trik atau harapan besar Bapak nih kepada terutama kan ini di Madrasah Aliyah Darul Ulum, kayak mana sih cara kami atau harapan besar Bapak untuk siswa-siswi Madrasah Darul Ulum ini bisa menjadi salah satu orang yang bisa menyebarkan luas atau mensosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa cinta bangga paham rupiah. Ya, jadi kalau ini anak-anak ya, Madrasah Aliyah ini kalau memang mau membantu Bank Indonesia ya untuk menyebarkan mana CBP cinta bangga paham rupiah, cukup di lingkungan keluarga aja, keluarga kecil, bapak, ibu, saudara ya. Nanti kalau ada paman datang, paman tahu nggak, itu aja udah. Satu orang 10 orang kali 1000 sekian kan udah banyak kan ya. Nah, itu pemahaman itu kan berguna satu. Nanti orang tua kali kemarin ibu dapat uang loh. Uang ini asli apa enggak? Nah, kalau kita udah paham cinta bangga paham rupiah, kan di sana ada kan ini ciri-ciri keaslian uangnya sudah kita mengerti kan kayak gitu. Setidak-tidaknya kita tidak dirugikan. Setidak-tidaknya orang tua kita tidak dirugikan kalau dapat uang kayak gitu. Nah, orang tua kita juga kalau ada uangnya lusuh-lusuh nggak ada bisa ditukarkan, dibelanjakan lagi kan, dia bisa ke Bank Indonesia setiap hari Kamis. Bank Indonesia tuh setiap hari Kamis membuka penukaran uang rusak. Apapun itu. Iya, dari pecahan kecil, iya.
bisa ditukarkan ke Bank Indonesia tanpa pemotongan harga. Nah, kalau ini Melda kan belanja di pasar terpotong sedikit uangnya. Enggak, ada yang pintar 100.000 bilangnya. Saya tukar ya, ini apa tuh jadi 70.000. Nah kan kalau nggak tahu ya tukar, tapi kalau tukar di Bank Indonesia 100.000 ya balik tetap 100.000 dengan yang bagus ya, gitu ya. Uang baru malahan Pak ya. Uang baru. Oke, baik teman-teman. Terima kasih nih Pak Ali udah kasih banyak kali pembelajaran, motivasi bagi saya sendiri dan juga nantinya akan bermanfaat bagi pemirsa Madu LCTV. Oke, cukup sekian ya Pak ya hari ini. Atau terima mungkin kasih. ada pantun atau semangat baru untuk kami nih Pak. Kasihlah Pak, biar kami tuh semangat sekolahnya, biar jadi bisa menjadi ini nantinya presidenkah atau apakah nantinya? Satu, kalau kita mau jadi sukses itu pertama kita ini patuh kepada kedua orang tua, itu ya. Patuh kepada kedua orang tua, kita selalu minta doa restunya. Setiap kita mau belajar, mau ke sekolah itu pasti. Saya dulu bukan anak siapa-siapa ya, tapi saya sekarang alhamdulillah bisa di Bank Indonesia. Ya, yang kedua sebagai ini murid madrasah aliyah ya, kita harus bisa mengembangkan diri. Bukan kita pintar dalam ilmu pengetahuan aja kita ini, tapi kita di sisi lain di luar itu masih banyak. Seperti anak-anak Gembi tadi, dia nggak belajar itu bagaimana dia ini berbicara di depan orang rame, di depan ini dia bisa. Nah itu. Yang ketiga, mudah-mudahan anak madrasah aliyah ini kan pas ini nanti mau kuliah kan. Nah kita di Bank Indonesia itu menyalurkan beasiswa ya. Beasiswa kita itu sebulannya 1 juta loh. Nah, 1 juta nih. 1 bulan 1 juta. Berapa banyak Bank Indonesia membantu anak Aceh ya. Dari UIN, dari UMHA ya. Muhammadiyah, dari ini Universitas Syahkuala. Syahkuala ya. Syahkuala. Itu dari universitas mana lagi ya? Banyak tahunya yang swasta juga ya. Kita bantu. Itu siapa yang berprestasi. Itu tadi anak-anak Gembi juga udah bilang. Itu semester 3 baru didapat. Itu diajukan sama rektoratnya, itu IPK-nya harus di atas 3,4. Tidak pantas nih Pak ya. Pantas. Dan di Bank Indonesia tidak memilah-milah. Mau anak orang miskin, mau anak ini guru, mau anak dosen, mau anak siapa. Kalau dia pintar, dia rajin belajar, dia dapat. Nah, yang kedua juga, yang keempat, kalau saya dulu, kalau memang kita harus berusaha prihatin. Kita setiap hari bersyukur, jangan lupa berdoa, sehingga apa yang kita cita-citakan kita harus mempunyai cita-cita. Nah, sehingga kedepannya kita akan lebih baik dari orang tua kita. Itu kan orang tua semuanya harus anaknya lebih baik dari dia ya. Apalagi dan bisa membanggakan Aceh, itu yang lebih bagus lagi kan ya. Membanggakan Aceh baik di nasional ataupun di internasional ya. Itu saja. Makasih. Terima kasih Pak Ali. Nah, sekian dari kami. Terima kasih pemirsa Madu LCTV yang masih setia nih mendengar channel kami. Jangan lupa like and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.